Sidang lanjutan kasus kematian Dante, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 29 Juli 2024. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan 6 saksi, di antaranya adalah orang tua almarhum yaitu, Angger Dimas dan Tamara Tiasmara. Tamara hadir bersama sang ibu yang juga menjadi saksi. Majelis Hakim kemudian meminta Tamara untuk kembali menceritakan detik-detik terjadinya peristiwa yang merenggut nyawa Dante pada 27 Januari 2024 lalu. Saya sampai di lokasi, saya tetap teleponin terus, anak-anak lagi apa, saya selalu cek. Saya di situ masih dengar suaranya Dante, itu masih ada suaranya Dante. Terus sekitar jam, saya lupa jamnya, mungkin setengah 3 ada. Terdakwa chat saya nanya kacamata renang Dante mana? Oh ketinggalan mungkin apa itu? Setengah 3 ya? Saya kurang ingat tapi mungkin kurang Di atas jam 1. Iya, di atas mungkin setengah 3 karena saya berangkat satu sih ya sekitar setengah 3. Saya gocekin ya, saya bilang gitu. Gojek kemana? Terdakwa mengirimkan screenshot alamat Palen. Saudari sendiri pernah? Saya pernah ke alamat Palen itu diajak dengan terdakwa tanggal 22 Januari. Artinya sudah tahu lah. Sudah tahu dan saya waktu itu tidak setuju kalau Dante berenang di situ karena airnya butek yang mulai saya itu nggak mau gitu kalau Dante berenang tempat kotor. I didn't understand that. Ya begitu. Tapi pada waktu hari kejadian tersebut, Hari kejadian itu saya langsung kaget pas dia bikin screenshot kalau menang apa loh kok dikirim ke situ kalau nggak apa kacamata namanya. Tapi saya kira dia masih di rumah yang mulia karena kan saya bilang tunggu saya cuma bersih. Jadi di pikiran saya mungkin mau kirim kacamatanya dulu apa gimana. Karena pas saya ngabarin dia sekitar jam 4 lewat, saya bilang saya sudah selesai, saya harus kemana? Terdakwa bilang ke rumah aja. Jadi saya nggak tahu kalau dia sudah sampai dan sudah berenang. dan sudah berenang. Terus dia telepon setengah 6 dia ngabarin saya dan dia udah nggak bisa nafas. Saya nggak tahu. Ya, apa? Pukul 17.35 dia telepon saya dan dia tenggelam. Sekarang lagi susah nafas. Aku berdoa ya. Saya bingung loh kapan dia berangkat ke lapangannya. Dia bilang kan ke rumah aja. Katanya saya ke rumah aja. Saya kira mau jalan bareng sama saya. Tapi kenapa pas dikabarin katanya udah nggak bisa nafas katanya. Dan dia bilang tenggelam. Artinya ketika di jam 4 sore itu sewaktu saudari disuruh datang ke rumah, Tapi saya Ari tidak menyangka kalau Dante dan mengurangkan terdakwa sudah ada di kolam renang tapi pada saya sudah langsung arah kolam renang karena saya mikir kacamatanya aja dikirimnya ke kolam renang. Kenapa harus nyuruh saya ke rumah? Tapi saya waktu itu nyampe beca kayu namanya dihubungi sama terdakwa. Baik. 17.35 Kalau tidak salah 17.35 saudari saya ditelepon. saya boleh lihat ada di Nanti aja. Saudari ditelepon oleh si terdakwa. terdakwa dengan mengatakan kalau Dante. Kamu di mana? Di beca kayu nih. Kamu di mana? Terus dia tadi berdoa ya dan tenggelam. Kok bisa? Terus bawa ke rumah sakit tendang cepetan gitu. Terus saya pikir mungkin Dante pingsan atau Dante nggak bisa nafas lagi gimana? Saya pikirnya pasti gitu yang mulia. Artinya saudari tidak tahu jalan ceritanya ya. Saya belum tahu. Nah, pas saya sampai di rumah sakit Pondokopi Dante udah nggak ada. Jadi saya tuh yang Dante lagi terbaring di Jadi dari tol di desa kayu tadi nggak lagi ke lokasi kolam renang. saya langsung karena sepanjang perjalanan saya hubungi terus terdakwa. Dibawa kemana? Cepat dibawa kemana saya kasih. Dia bilang ke rumah sakit Pondokopi. Ya udah akhirnya saya ke rumah sakit Pondokopi saya cari IGD. Di situ Dante udah lagi tidur. Di situ saya kira dia masih hidup yang mulia. Ada temannya terdakwa yang saya suruh ke aja ke Dante masih pakai baju renang dingin gitu badannya. Saya suruh ambilin baju, gantiin bajunya cepat dong. Gantiin bajunya tuh saya itu pukulin saya cubit-cubit. Maksudnya biar ini pingsan biar bangun gitu. Saya kira Dante cuma pingsan yang mulia. Artinya ketika sampai di rumah sakit Pondokopi di IGD, saudari Tamara belum tahu kalau Dante itu sudah meninggal dunia. Akhirnya saya naik ke kasurnya Dante, saya tahu, saya kenal. Ada yang datang, kabarin kalau Dante udah nggak ada. Siapa yang datang? Saya lupa ya, saya
siapa yang memberitahunya jadi? Jadi pas mama saya sudah sampai, karena saya masih nggak percaya dan meninggal, saya bilang malah saya mau ke rumah sakit yang lebih besar. Saya mau ke Premier. Di jalan, mama hubungin Angger ya, bilangnya kita pindah gitu. Karena di pikiran saya Angger tuh ada fotokopi yang mulia, karena kan saya suruh dia hubungin. Wah kabarin Pak cepetan, udah kabarin Angger bilang kita pindah Premier. Mama saya yang hubungin Angger, ternyata ini kali pertama Angger aku yang mulia. Jadi sebelumnya dia tidak diberitahu. Dia shock banget, dia bilang gak ada yang hubungin dia dan saya baru tahu pas 40 harinya Dante. Jadi saya benar-benar dari awal nggak tahu kalau dia belum nelfon. Tapi ternyata memang banyak yang hubungin saya, saksi-saksi ada di kolam, bahkan saksi yang menangani Dante pertama kali di kolam renang namanya Surya. Kebetulan dia itu suster di rumah sakit Uki bagian CPR yang mulia. Dia ceritain ke saya, dia bilang Mbak Tamara, sebenarnya waktu di kolam Dante-nya udah nggak ada. Waktu saya cek Dante udah nggak ada. Dante sudah meninggal waktu saya ngomong pertama kali di kolam. Dia itu berkunjung ke sini. Dia kebetulan renang sama anaknya di situ dan dia yang menolong Dante pertama. Setelah pertama kali melihat CCTV itu, kesimpulan saudari seperti apa? Simpel saya kaget, saya bingung kenapa yang dijelaskan sama terdakwa sangat berbeda dengan CCTV. Karena Kalau yang dijelaskan dia kayak gini ya mulia, saya ingat betul karena saya ngobrol langsung dengan terdakwa, dia akan tanya gimana ceritanya. Aku lagi latihan renang sama Mora, ganti-gantian sama Dante. Mora, Dante. Pas aku lagi pegang Mora, aku hadap ke sana. Pas aku lihat balik, Dante-nya udah tenggelam. Pas aku tolong, udah susah nafas. Begitu saya lihat CCTV, tidak ada dia lagi ganti-ganti, tidak ada yang mulia sama sekali. Di situ saya langsung